Halo Sobat Finansial, apa kabar Anda hari ini? Pekan sibuk yang padat dengan data penting kembali hadir menyapa para pelaku pasar di seluruh dunia. Pekan pertama bulan September, pelaku pasar keuangan global akan kembali bertemu dengan bulan laporan Amerika Serikat, seperti data perdagangan dan aktivitas manufaktur. Selain itu, pelaku pasar keuangan global juga menantikan indeks jasa Caixin Cina. Bersama saya Jacob Tobing, inilah Bursa Global Sepekan selengkapnya. Pelaku pasar keuangan global menantikan data aktivitas manufaktur Amerika Serikat. Indeks manufaktur menyusut pada Agustus 2024 untuk bulan kelima. Itu mencerminkan tingkat penurunan yang lebih cepat dalam pesanan dan produksi. Data yang dirilis pada Selasa waktu Amerika Serikat menunjukkan indeks manufaktur Institute for Supply Management ISM naik tipis 0,4 poin menjadi 47,2. Angka di bawah 50 mengindikasikan kontraksi. Akibatnya, indeks Standard & Poor's 500 dan imbal hasil Treasury lebih rendah setelah laporan data tersebut. Indikator produksi grup merosot untuk bulan kelima. Sementara indeks pesanan baru yang menunjukkan pemesanan menyusut, turun ke level terendah dalam 15 bulan. Pesanan ekspor juga menyusut pada tingkat tercepat sejak awal tahun ini. Penurunan pesanan dan mundurnya backlog yang terus-menerus tetap menjadi penghambat produksi dan menggambarkan sektor manufaktur yang sedang berjuang. Sementara itu, data ekspor-impor Amerika Serikat juga mempengaruhi pasar keuangan global. Defisit perdagangan Amerika Serikat melebar ke level tertinggi dalam 2 tahun pada Juli 2024. Defisit didorong lonjakan impor barang menjelang aksi mogok pekerja pelabuhan. Berdasarkan data Departemen Perdagangan pada Rabu waktu Amerika Serikat, defisit perdagangan barang dan jasa tumbuh 7,9% dari bulan sebelumnya menjadi 78,8 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai impor barang dan jasa meningkat 2,1%. Menjadi level tertinggi sejak Maret 2022. Sementara ekspor naik 0,5%. Defisit pada Juli menunjukkan bahwa perdagangan kembali membebani produk domestik bruto setelah pengurangan sejak awal 2022 pada kuartal kedua. Peningkatan impor barang menunjukkan upaya beberapa perusahaan Amerika Serikat menimbun barang karena adanya isu mogok kerja pekerja pelabuhan pantai timur dan kawasan Teluk pada akhir bulan ini. Dari Asia, aktivitas jasa Cina berekspansi kurang dari yang diharapkan. Indeks manajer pembelian jasa Caixin Cina turun menjadi 51,6 pada Agustus 2024 dibandingkan dengan 52,1 pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan aktivitas sektor jasa Cina melambat pada Agustus meskipun perjalanan musim panas mencapai puncaknya. Hal ini mendorong beberapa perusahaan untuk memangkas staf di tengah kekhawatiran tentang meningkatnya biaya. Data yang dirilis pada Rabu waktu setempat menunjukkan data indeks manajer pembelian PMI jasa Global Caixin S&P merosot ke 51,6 pada Agustus dari 52,1 pada Juli 2024. Sementara itu, indeks bisnis baru tetap di atas 50, memperpanjang rangkaian ekspansi yang dimulai dari Januari 2023, tetapi laju pertumbuhannya lebih lambat dari Juli. Namun di sisi lain, bisnis ekspor melaju cepat. Menurut analis tempat, minat klien luar negeri terhadap industri pariwisata mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih cepat. Gubernur Bank of Japan (BOJ) Kazuo Ueda menyerahkan dokumen kepada panel pemerintah yang mengindikasikan bank sentral akan terus menaikkan suku bunga jika ekonomi dan harga berkinerja seperti yang diharapkan BOJ. Ueda menyerahkan dokumen tersebut pada Selasa waktu Jepang untuk menjelaskan keputusan kebijakan BOJ pada Juli kepada Dewan Kebijakan Ekonomi dan Fiskal
panel pemerintah yang diketuai oleh Perdana Menteri Fumio Kishida. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Ueda percaya kondisi ekonomi tetap kondusif bahkan setelah kenaikan pada Juli kemarin karena suku bunga real terus negatif secara signifikan. Dokumen tersebut juga berisi Bank Sentral menyesuaikan tingkat pelonggaran di Juli karena ekonomi dan harga telah bergerak sesuai dengan pandangan Bank Sentral. Yen juga sedikit menguat menjadi sekitar 146,20 terhadap dolar Amerika Serikat. Masih dari informasi suku bunga, Malaysia siap untuk mempertahankan suku bunga acuan yang tidak berubah. Itu dilakukan di tengah meningkatnya optimisme atas prospek pertumbuhan dan inflasi, sementara ringgit memimpin penguatan di kawasan Asia. Berdasarkan analisis sejumlah ekonom Bank Negara Malaysia, BNM, akan terus mempertahankan suku bunga kebijakan semalam di level 3%. Bank Sentral terakhir kali menyesuaikan biaya pinjaman pada Mei 2023. Mengakhiri siklus pengetatan selama setahun yang membuatnya menaikkan suku bunga dengan total 125 basis poin. Semua kebijakan Bank Sentral menunjukkan bahwa mereka akan tetap mempertahankan suku bunga. Pertemuan kebijakan Malaysia diadakan 2 minggu sebelum Federal Reserve secara luas diperkirakan akan memulai siklus penurunan suku bunga. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas saya Jacob Tobing, pamit undur diri, sampai jumpa.